teman-teman, perkenalkan nama saya Marina Fortuna Carmelungo Belen. Saya mahasiswa Stikom Yalindo Kupang. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian fungsi, kelebihan, dan kekurangan perangkat-perangkat keras yang ada pada komputer. Saya akan menjelaskan yang pertama, fungsi dari CPU. Fungsi CPU adalah menjadi salah satu hardware yang sangat berpengaruh terhadap jalannya laptop atau komputer sebagai alat yang melakukan pemrosesan dalam komputer. Kelebihan dari CPU adalah yang pertama, mengatur dan mengendalikan alat-alat input-output. Yang kedua, mampu mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama untuk diproses. Yang keempat, mengirimkan instruksi ke ALU jika ada perhitungan aritmatika. Yang kelima, mengawasi kerja dari ALU. Kekurangan CPU. Yang pertama, perangkat ini melekat pada motherboard, jadi jika ada kerusakan dari salah satunya, maka kita harus mengganti keduanya. Yang kedua, tidak bisa sehebat PC desktop karena tidak bisa di-upgrade. Yang ketiga, tidak adanya fitur multi-core. Yang keempat, tidak cocok untuk digunakan bermain game dan editing. Oke kawan-kawan, yang kedua ada mouse. Fungsi utama mouse sebagai alat penunjuk atau pointing device menjadi sangat penting dan berguna ketika pertama kali ditemukan. Kelebihan mouse adalah yang pertama, bisa digunakan pada permukaan yang kasar. Yang kedua, lumayan tinggi, rata-rata mencapai 800-an sampai 1200 dpi. Yang ketiga, polling rate-nya lebih tinggi dari mouse laser. Yang keempat, ukuran tidak terlalu besar. Kekurangan dari mouse, yang pertama, lebih mahal dari mouse laser standar. Yang kedua, sekali kebentur keras, goodbye. Yang ketiga, ada sinar LED di bawah mouse, alas membutuhkan permukaan yang bisa memantulkan sinar tersebut supaya mouse bisa bergerak. Oke teman-teman, yang ketiga, ada memori. Fungsi utama memori adalah untuk menyimpan data yang akan diolah dan diprogram yang akan dijalankan oleh komputer. Kelebihannya, yang pertama, dapat menyimpan data dengan mudah dan praktis. Yang kedua, membuat penyimpanan data sehingga tidak memerlukan banyak tempat. Yang ketiga, memori seperti flash disk mudah dibawa kemana-mana. Kekurangannya, yang pertama, harga memori terlalu mahal bagi golongan masyarakat menengah ke bawah. Yang kedua, data dapat hilang bila memori rusak atau terkena virus dan sebagainya. Yang keempat, teman-teman, ada keyboard. Fungsi utama keyboard sebagai salah satu perangkat keras yang memiliki fungsi untuk pemasukan data pada komputer yang sesuai dengan perintah pengguna dan diproses lebih lanjut oleh komputer. Kelebihannya, keyboard QWERTY. Yang pertama, meskipun tata letak QWERTY sangat luas pemakaiannya. Yang kedua, kekurangannya, beban tangan kiri lebih besar dari tangan kanan.
Oke teman-teman, yang kelima ada CD-ROM. Fungsi utama CD-ROM membaca data dari CD. Kelebihannya, yang pertama, harga CD lebih murah. Yang kedua, dapat digunakan di semua media. Kekurangannya, yang pertama, lebih lambat. Yang kedua, kapasitas storage lebih besar. Yang keenam, monitor. Monitor berfungsi sebagai salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik, dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Kelebihan dari monitor LCD adalah yang pertama, kualitas gambar lebih jernih dan tajam dari monitor CRT. Yang kedua, sinar yang dipancarkan oleh LCD tidak melelahkan mata. Yang ketiga, konsumsi listrik lebih hemat. Yang keempat, pengaturan display user-friendly atau mudah. Yang kelima, dimensi yang tipis dan ringan sehingga menghemat ruang apapun. Kekurangan monitor LCD adalah yang pertama, layar LCD lebih cenderung sensitif. Yang kedua, viewing angle terbatas, color depth terbatas, dan gradasi warna kurang. Yang ketiga, response time dan ghosting. Yang keempat, harga lebih mahal dan perlunya perawatan ekstra hati-hati dan depth pixel. Yang ketujuh, ada motherboard. Fungsi motherboard menyediakan tata letak terbaik karena semua komponen pemrosesan yang penting dari komputer seperti CPU, memori, dan kartu grafis tertanam di motherboard. Kelebihannya, ada hardware yang terintegrasi. Yang kedua, harga lebih murah. Kekurangannya, yang pertama, tidak dapat dimodifikasi. Yang kedua, mengandalkan RAM, jadi hardware yang kita pakai akan mengambil memori dari RAM. Yang kedelapan, printer. Berfungsi untuk mencetak dokumen dari komputer. Kelebihannya, yang pertama, kualitas cetakan gambar cukup bagus. Yang kedua, kemudahan dalam mencetak gambar yang memiliki warna. Kekurangannya, tidak dapat dipakai untuk mencetak kertas rangkap dalam waktu yang bersamaan. Yang kedelapan, printer. Berfungsi untuk mencetak dokumen dari komputer. Kelebihannya, yang pertama, kualitas cetakan gambar cukup bagus. Yang kedua, kemudahan dalam mencetak gambar yang memiliki warna. Kekurangannya, tidak dapat dipakai untuk mencetak kertas rangkap dalam waktu yang bersamaan. Oke teman-teman, sekian dari saya, fungsi, kelebihan, dan kekurangan perangkat keras komputer. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam video ini. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang saya akan membuat simulasi jaringan LAN dan WAN menggunakan Cisco Packet Tracker versi 6.2 2015 ya. Di dalamnya saya akan memakai 2 PC, server, 6 komputer, 2 laptop, 1 smartphone, 1 tablet, 1 access point, 2 switch, dan 1 hub. Oke, kita langsung saja. Yang pertama saya mengambil server generik. Satu server generik. Fungsi pada server ini umumnya adalah melayani dan bertanggung jawab penuh
terhadap permintaan data dari komputer lain dengan atau komputer klien. Oke, selanjutnya saya mengambil switch yang 2950 24 port. Taruh di sini. Kita ambil 2. Fungsi dari switch umumnya sebagai suatu kontraktor yang dapat menerima serta membagikan data antara sejumlah perangkat komputer. Oke. Selanjutnya saya menggunakan satu hub yang generik. Hub berfungsi sebagai perangkat keras penerima sinyal dari sebuah komputer dan merupakan titik pusat yang menghubungkan ke seluruh komputer dalam jaringan tersebut. Oke, selanjutnya saya mengambil wireless device yang generik. Kita ambil, taruh di sini. Oke. Fungsi wireless device ini sebagai alat untuk menghubungkan jaringan wireless pada komputer. Selanjutnya, saya menggunakan PC generik 10 1 3. Taruh di sini. Oke. Fungsi dari PC atau personal komputer ini, fungsi utamanya adalah untuk mengolah data input dan menghasilkan output berupa data atau informasi sesuai dengan keinginan atau user pengguna. Selanjutnya kita ambil laptop. Kita cari laptop. Kita ambil laptop, ini yang generik. Taruh di sini. Taruh juga di sini 1. Oke. Fungsi laptop sebagai media yang sangat membantu rutinitas pekerjaan seseorang, terutama bagi mereka yang mobilitasnya tinggi. Contohnya seperti ini nih, waktu kita mengerjakan tugas, kita menggunakan laptop. Sorry. Sekarang kita menggunakan smartphone, smart device. Taruh di sini. Dia langsung terhubung jaringannya. Kemudian kita mengambil satu wireless tablet.
Oh iya, fungsi dari smartphone adalah untuk menelpon atau menerima telepon. Itu fungsi dasar. Tetapi smartphone tidak berfungsi sama seperti ponsel umumnya. Kalau fungsi dari wireless tablet adalah alat interaktif baru yang dimaksudkan untuk meningkatkan komunikasi timbal balik di antara presenter dan audiens. Oke, selanjutnya kita menghubungkan kabel. Kita ambil kabel yang ini. Yang lambangnya seperti kayak listrik. Dari switch 1 ke oke. Kita taruh servernya agak ke tengah. Selanjutnya dari switch 1 ke hub. Selanjutnya kabel dari switch 1 ke access point. Kita tunggu sampai warnanya jadi hijau seperti ini. Selanjutnya dari switch 0 ke PC 0. Selanjutnya sama switch 0 ke PC 2. Selanjutnya switch 0 ke PC 3. Oh tidak, ini selanjutnya kita hapus dulu. Selanjutnya dari hub dia ke PC 3 ya, langsung hijau. Terus hub ke laptop 0. Oke. Oke, tak lupa dari server 0 ke switch 1. Oke. Sebelum itu saya akan menjelaskan garis putus-putus ini adalah kabel crossover. Kabel crossover ini fungsinya digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Sedangkan kabel yang lurus ini adalah kabel strike. Fungsi kabel strike digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda dan merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Itu perbedaan kabel strike dan kabel crossover. Oke, selanjutnya
Mari kita setting laptop. Kita klik di ini, kita zoom out dulu, kita zoom in dia biar lebih jelas. Kita tarik ke bawah seperti ini. Kita matikan dulu tombolnya, on-nya kita matikan sampai lampu kuningnya hilang. Selanjutnya kita klik di port yang ini, kita tarik keluar dia. Di sini dia akan muncul tanda larangan seperti itu, berarti dia tidak bisa. Kalau kita tarik seperti ini, dia akan kembali sendiri seperti ini ya. Berarti kita untuk cara menyimpannya, cara memindahkannya, kita harus tunggu sampai ada tanda panahnya seperti ini, baru kita lepaskan ya. Jadi sudah dipindahkan, kosong. Selanjutnya kita klik di laptop NM1W ini ya, yang di sini 2,4 GHz waras. Kita angkat antenanya, terus kita pasangkan di sini. Oke, sudah dipasang. Sekarang kita hidupkan tombolnya. Oke, seperti ini dia langsung ada jaringannya. Seperti garis putus-putus ini. Sekarang kita masuk di PC 1 atau PC 0 ini. Di desktop, di IP ini statik, kita klik di DHCP. Oke, kita tunggu iya. Oke, di sini masih DHCP violet. Berarti kita kembali ke statik. Kita setting dulu di server. Kita masuk di desktop, masuk di IP configuration, kita isi IP-nya dulu 192.168.1.1. Kita klik subnet mask-nya otomatis. Kita kembali, terus kita ke service, kita ke DHCP, lalu di service ini kita klik yang on. Oke, start IP-nya yang di sini kita gantikan dengan IP 192.168.1.2. Karena yang di tadi kita sudah mengisinya dengan 1.1. Jadi di service-nya DHCP kita gantikannya dengan 2. Default gateway-nya kita isi 192.168.1.1. Oke, setelah itu kita klik save. Maka dia akan muncul seperti ini. Kita kembali. Oke, kita masuk kembali ke PC 0. Di IP, kita klik DHCP-nya. Oke, DHCP menjadi
request successful. Kita kembali. Kita melakukannya dengan sama di PC 2. Masuk ke desktop di DHCP. Oke, successful. Kita masuk ke PC 3, desktop, DHCP otomatis. Oke, successful. Di sini default gateway-nya sama kayak tadi yang kita isi di server. Dan di sini IP-nya akan sendiri otomatis tergantikan dengan angka IP di belakangnya. Kita masuk ke setting laptop. Kita ke desktop. Kita ke IP. Kita ke DHCP. Oke, sama juga successful. Kita kembali. Selanjutnya kita ke laptop 1. Kita klik DHCP. Dia sudah DHCP-nya sudah otomatis. Oke, sekarang kita akan melakukan testing kirim data dari PC 1 atau PC 0 ini ke PC 3. Oke, successful. Sekarang dari laptop 0 ke smartphone. Oke, dia successful. Sekarang kita lanjutkan testing dari laptop 1 ke PC 1. Atau PC 0. Oke, successful. Kita delete dulu. Sekarang kita coba dari laptop 1 ke PC 3. Dia successful. Coba kita lihat simulasinya atau jalannya. Di sini klik auto capture play. Mari kita lihat. Dia bergerak dari sini. Lihat di sini. Dan dia ke sini. Di sini dia terbagi, tetapi dia yang di bagian masuk ke tempat smartphone, tablet, dia akan X seperti ini karena dia tujuannya hanya ke PC 3. Lihat, dia kembali lagi ke hub. Dan di sini dia tetap silang. Dia akan meneruskan kembali ke laptop 1. Kita menunggu sampai sukses. Oke, berhasil. Successful. Kita delete. Oke teman-teman, sekian simulasi jaringan LAN dan WAN dari saya. Semoga penjelasan tadi dapat kita mengerti dan bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.